Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan diberi Allah karunia rezeki dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mulai pelajaran pertama kita untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan baik yang benar. Pelajaran pertama kita, teman-teman, akan kita mulai dengan yang paling mendasar, yaitu makhrajul huruf. Siap teman-teman ya? Teman-teman tahu apa itu makhrajul huruf ya? Definisi makhrajul huruf adalah tempat keluarnya huruf dan terdengarnya suara ya. Jadi bahasa Arab atau huruf-huruf Arab itu sudah tertentu di mana tempat keluarnya dan bagaimana suara dari masing-masing huruf itu akan terdengar. Nah, jadi itu yang penting kita hafalkan teman-teman ya. Kita sih sebenarnya yang penting kita hafal itu tempatnya di mana keluar hurufnya, sehingga nanti ketika kita mengeluarkan suaranya ya, itu akan terdengar jelas ya, jelas bedanya antara satu huruf dengan satu huruf yang lainnya ya. Secara definisi ini disebutkan bahwa makhrajul huruf itu terbagi atas 17 makhraj dan terletak pada 5 tempat. Nah, ini definisi saja teman-temannya, sekedar pengetahuan kita. Mau dihafalkan boleh, tidak juga nggak apa-apa ya. 5 tempat tersebut terbagi menjadi 2 bagian, yaitu makhraj muhaqqaq dan makhraj muqaddar. Nah, ini juga sekedar pengetahuan kita teman-teman ya. Nah, yang pertama, makhraj muhaqqaq itu di mana saja ya? Makhraj muhaqqaq itu ada di tenggorokan, lidah, dan bibir. Nah, jadi teman-teman, di pelajaran pertama ini kita akan membahas huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, dari lidah, dan dari bibir. Ya, kalau kita sempat sesi 1 ini kita bahas semuanya. Kalau tidak sempat kita bahas dari tenggorokan dulu. Oke, teman-teman ya. Yang dari makhraj tenggorokan ya. Dari makhraj tenggorokan itu ada 3 makhraj dan 6 huruf ya. Ada 3 tempat keluar huruf. Dari 3 tempat keluar huruf itu ada 6 huruf ya. Yang pertama adalah huruf yang keluar dari tenggorokan yang paling bawah. Di sini ya. Nah, dari tempat keluar ini ya, keluarlah huruf H dan Hamzah. H dan Hamzah. Teman-teman lihat di layar ya. H dan Hamzah. Huruf H itu kalau kita kasih harokat di atas, kita baca H. H ya. Mulutnya senyum sedikit ya. H. H. Bukan H ya. Biasa saja teman-teman pegang di tenggorokan paling bawah, dirasakan ada keluar ada udara yang bergetar di situ ya. H. H. Oke. Bukan H ya. Bukan H. Oke ya, yang betul adalah H. H. Oke. Yang satunya lagi huruf Hamzah. Huruf Hamzah, Hamzah apabila kita beri harokat di atas berbunyi A. Oke, A. Jadi huruf yang berbunyi A dan H, A dan H itu keluar dari tenggorokan yang paling bawah. Dulu waktu kita masih kecil, mungkin ada teman-teman yang sudah seumuran saya, ketika masih kecil sering disebut H besar ya. H besar dibaca H. Sebenarnya bukan H ya, tapi H. H. Oke, normal-normal saja mengeluarkannya H. Seperti kita mengeluarkan huruf, membunyikan huruf A. H, A. Oke, teman-teman bisa ya. Itu yang makhraj pertama ya. Tempat keluar huruf yang pertama yaitu dari tenggorokan yang paling bawah. Sekarang makhraj yang kedua. Makhraj yang kedua adalah
tenggorokan bagian tengah ya. Kalau ini bawah, ini pangkal, ini yang di tengah ya. Kalau laki-laki mungkin yang di jakun itu ya. Di bagian tengah ini dari mahraj, dari tempat keluar sini keluarlah huruf ain dan ha. Ain dan ha ya. Huruf ain kalau kita beri harokat di atas dibaca a. Huruf ha bila kita beri harokat di atas dibaca ha. Oke, jadi coba teman-teman rasakan ya. A yang bergerak atau tempat keluarnya udara itu bergetar di tenggorokan bagian tengah, bukan di hidung, bukan ya, bukan tapi Oke, yang satunya lagi ha. Oke, bisa ya, a dan ha. Kalau mau jelas lagi bedanya, coba kita matikan ya. Huruf ain dikasih huruf alif ya, kita kasih harokat di atas, ketemu huruf ain dimatikan. Lihat di layar ya. Oke. Di tenggorokan bagian tengah ya. Penekanannya udaranya bergetar di tenggorokan bagian tengah. Bukan di hidung, bukan bukan ya, tapi Oke. Ya. Kemudian yang satu lagi ha. Kalau dimatikan di atas ya dibaca Oke ya. Jadi itu teman-teman ya. Jelaskan tadi tenggorokan yang paling bawah sudah, tenggorokan yang bagian tengah sudah ya. Nah sekarang yang ketiga, kan tadi makhraj tenggorokan ada 3 ya, bawah, tengah, dan yang bagian atas dekat rongga mulut. Dari makhraj ini keluarlah huruf ghin dan kha. Oke, ghin dan kha. Oke, teman-teman bisa ya. Coba dikasih harokat di atas. Ghin dibaca ra. Kha dikasih harokat di atas dibaca kha. Jadi dia di tenggorokan bagian atas dekat rongga mulut. Ra. Kha. Oke, bisa teman-teman ya. Coba dimatikan ya. Al. Oke. Yang satunya lagi Oke ya. Al. Yang satunya lagi Nah, itu ya teman-teman. Jadi kita sesi 1 ini kita belajar makhraj tenggorokan dulu. Ada 3 tempat ya. Di paling bawah, di tengah, dan di atas dekat rongga mulut. Paling bawah tadi 2 huruf H dan A. Ini suaranya ya, suaranya kalau dikasih harokat di atas H dan A. Kalau nama hurufnya ingat ya, H dan hamzah. Kalau yang bagian tengah, kalau dikasih harokat di atas A dan H, A dan H. Nama hurufnya ingat ya, Ain dan H. Nah, dulu kalau angkatan saya nyebutnya H kecil ya, H. Oke, A dan H. Kemudian yang bagian atas, tenggorokan bagian atas dekat rongga mulut ada 2 huruf yaitu Rin dan Kha. Coba dikasih harokat di atas Ra dan Kha. Nah, kalau dimatikan ya Al dan Yang Al tadi jangan mantul ya. Ada yang menyebut Al, bukan Al ya. Al dan ya. Ra, Al. Oke teman-teman ya.
Nah, teman-teman latihan dulu, dibiasakan, dikenali harokat itu 3 harokat tenggorokan ya. 3 harokat tenggorokan. 3 mahraj tenggorokan dan 6 huruf yang keluar dari 3 mahraj tersebut. Nah, insya Allah kita lanjutkan teman-teman di sesi berikutnya. Akan kita lanjutkan dengan tempat keluar huruf yang selanjutnya ya. Kan tadi ada tenggorokan, ada lidah, dan ada bibir. Di sesi berikutnya insya Allah kita akan ke tempat tempat keluar di lidah. Baik teman-teman, selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.